Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar lagi. Kita belajar sama-sama dalam video kali ini, dan insyaallah dalam video ini kita akan membahas tentang al-hadits al-awwal dari kitab Silsilah Lughatul Arabiyyah al-Hadits. Dalam kitab ini kitab yang spesial bagi kita karena dalam kitab ini tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi insyaallah kita akan belajar dengan sambil belajar bahasa Arab, belajar hadis sambil belajar bahasa Arab. Insyaallah kita belajar sedikit-sedikit belajar bahasa Arab dari dalam hadis ini. Semoga kita bisa menjadi lebih paham lagi, karena hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, dan kita mempelajarinya langsung dari bahasa Arabnya. Oke. Al-hadits al-awwal, hadis tentang Samillaha wa kul biyaminik. Oke. Kita lanjutkan ke hadis yang pertama. Samillaha wa kul biyaminik. Jadi judulnya adalah hadis tentang ucapkanlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Untuk pertama kita akan baca dulu hadisnya. Insyaallah setelah membaca hadisnya kita akan mulai menerjemahkan satu-satu setiap kata mufradatnya. Kita lihat ma'anil kalimat, makna-makna kalimatnya, dan kemudian kita akan mulai terjemahkan secara keseluruhan hadis tersebut, dan kemudian kita cari tahu apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. An Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. Oke, kita ulangi dulu. Samillaha wa kul biyaminik. An Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ti'mati ba'du rawahul Bukhari wa Muslim wa hadha lafdzul Bukhari. Baik. Kita coba menerjemahkan makna-makna mufradatnya. Ada di buku kalian di halaman 16. Oke. Ma'anil mufradat. Ma'ani ini artinya dari kata makna dalam bahasa Arab, makna yang jadi serap jadi bahasa Indonesia jadi makna, artinya ma'ani ini adalah jamaknya jadi makna bahasa artinya bahasa Indonesia makna al-mufradat dari kata mufradah, jamaknya jadi mufradat, ya seperti itu kayaknya. Ma'anil mufradat artinya makna atau arti-arti mufradat. Gulam. Jadi spesialnya buku ini
Dan biasanya di buku-buku lain juga seperti itu. Kalau ada menerjemahkan, biasanya dalam kitab-kitab Arab, penerjemahan bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masya Allah. Yang pertama, gulam. Dalam buku itu ada kata gulam. Al-gulam yakni as-sabi. Al-gulam juga bisa disebut as-sabi. Apa itu gulam? Anak kecil. Wahai anak kecil, ya gulam. Oke. Al-gulam atau as-sabi itu artinya anak kecil. Fi hajri Rasulillah. Fi hajri Rasulillah. Artinya fi tarbiyatihi. Artinya fi tarbiyatihi. Dalam tarbiyahnya Rasulullah SAW. Dalam pengajarannya Rasulullah SAW. Dalam pengawasannya Rasulullah SAW. Jadi si Umar bin Abi Salamah ini dalam pengawasan Rasulullah SAW atau dalam tarbiyahnya, dalam pengajaran Rasulullah SAW. Tatishu. Tatishu artinya la tathbutu fi makanin wahidin. La tathbutu. La tathbutu itu artinya la artinya tidak, tathbutu menetap. La tathbutu menetap, tidak menetap. Fi artinya di, makanin artinya tempat, wahidin artinya satu. Jadi la tathbutu fi makanin wahidin artinya tidak menetap di satu tempat. Fi makanin wahidin. Kadang-kadang di bahasa Arab begitu. Nanti insya Allah kita belajar tentang al-adad, bilangan, bagaimana menuliskan bilangan. Oke. As-sahfah. As-sahfah. As-sahfah ini artinya tabaqun kabirun yuqaddamu fihi at-ta'am lil akli. Jadi tabaqun itu artinya semacam piring, tabaqun piring, kabirun. Tabaqun kabirun, piring yang besar, yuqaddamu fihi at-ta'am. Yuqaddam dihidangkan, begitu, dihidangkan. Fihi di atasnya, di dalamnya. Yuqaddamu fihi dihidangkan di atasnya at-ta'am makanan. Dihidangkan di atasnya makanan lil akli untuk dimakan. Jadi tabaqun kabirun fi yuqaddamu fihi at-ta'am lil akli. Jadi sepiring besar yang disediakan di dalamnya, dihidangkan di atasnya makanan. Jadi kalau zaman dulu kan, sekarang biasa kita juga jumpai di beberapa saudara muslim kita yang makan di satu nampan besar. Jadi makan di nampan besar, makan sama-sama. Jadi satu nampan bisa makan 3-4 orang dan seterusnya. Seperti itu. Sammillaha. Sammillaha ini kata perintah, sammi. Sebutlah nama, seperti itu. Sammillaha, sebutlah nama Allah. Qul artinya di sini qul, katakanlah bismillah. Sammillaha artinya qul, katakanlah bismillah. Al-yamin. Al-yamin yakni al-yadul yumna. Apa itu al-yadul yumna? Al-yad artinya tangan, al-yumna artinya kanan. Jadi al-yamin di sini artinya tangan kanan. Lawannya adalah al-yadu al-yusra. Al-yadu al-yusra. Al-yadu artinya tangan sama, al-yusra artinya kiri. Jadi al-yumna kanan, al-yusra kiri. Baik. Yalik. Yalik artinya yaqrabu minka. Yalik artinya yaqrabu minka. Artinya yang dekat, yaqrabu, yang dekat, minka darimu. Minka itu artinya min dan kaf. Minka, yaqrabu minka, yang dekat darimu. Ti'mati. Ti'mati artinya sifatun akli. Sifatu akli. Dari kata ti'matun tambah ya, ti'mati, sifat makanku artinya. Jadi cara makanku, begitu kira-kira. Cara makanku. Ti'mati artinya maknanya adalah cara makanku. Mazalat tilka ti'mati. Mazalat tilka ti'mati. Artinya adalah istamarra dzalika 'adatan li fil akli. Istamarra berlangsung terus, seterusnya, dzalika
hal itu adatan menjadi adat atau kebiasaan, li artinya bagiku, fil akli dalam makan. Jadi hal itu mazalat tilka ti'mati ba'du artinya istamarra dzalika adatan di fil akli artinya hal itu menjadi kebiasaan bagiku ketika makan. Seperti itu kira-kira. Oke, sudah paham sampai sini? Insyaallah kalau tidak paham bisa diulangi lagi videonya, putar previewsnya. Baik. Kita lanjut. Kita ulangi hadisnya. An Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala. Jadi kita belajar lagi hadisnya, kita terjemahkan satu-satu. An Umar ibni Abi Salamah. An ini artinya dari. An artinya dari. Umar, nama orang Umar. Ibni Abi Salamah, anaknya Abi atau Abu Salamah. Jadi dari Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah atau dari Umar anaknya Abi Salamah, Abu Salamah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua karena mereka berdua adalah sahabat Nabi yang masuk ke dalam Islam. Makanya siapa mereka berdua? Maksudnya adalah Umar, si anak ini yang meriwayatkan hadis, dan Abi Salamah karena mereka berdua adalah sama-sama muslim dan sama-sama sahabat. Jadi disebut radhiyallahu anhuma. Qal, ia berkata, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah. Kuntu gulaman. Kuntu itu artinya dulu saya, kuntu dulu saya, gulaman. Apa tadi gulam? As-sabi. Apa sabi? Anak kecil. Fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengawasan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuntu gulaman, dulu saya waktu kecil, begitu kira-kira. Dulu saya waktu kecil berada di sisi tarbiyah atau dalam pengawasan atau dalam pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat yadi tatishu fis sahfa. Kanat yadi, dulu itu tanganku, begitu. Yadi itu dari kata yadun. Yadun itu artinya tangan, tambah ya yang menunjukkan kepunyaan, jadi yadi. Kanat yadi, dulu tanganku itu tatishu fis sahfa. Apa tadi tatishu? Tatishu artinya la tathbutu fi makanin wahidin. Tidak bisa diam di satu tempat. Dulu tanganku itu tidak bisa diam dalam satu tempat. Fis sahfa, dalam satu tempat piring besar tadi, nampan tadi. Jadi si Umar bin Abi Salamah ini mengatakan bahwa dulu tangannya itu kalau dia makan, dia comot di satu piring ini, comot piring lain dan seterusnya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala, maka fa itu artinya maka, qala berkata, faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kepadaku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam. Ya artinya harfun nida, yaitu artinya wahai anak kecil. Gulam sudah tadi, gulam. Wahai anak kecil, sammillaha. Sammi ini artinya sebutlah nama Allah seperti tadi. Katakanlah bismillah. Sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wa kul biyaminik, wa artinya dan, kul artinya makanlah. Biyaminik, dengan tangan kananmu. Bi itu artinya dengan. Bi itu artinya dengan. Yaminik, yamin artinya kanan. Ka itu menunjukkan kepunyaanmu. Jadi wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah mimma, dari apa? Mimma itu dari apa? Yalik apa tadi? Yang dekat denganmu. Jadi ya gulam, wahai anak kecil, sammillaha, ucapkanlah bismillah.
wa kul biyaminik, dan makanlah apa yang dekat denganmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Fama zalat, maka setelah itu, fama zalat tilka, jadi maka setelah itu menjadi ti'mati, sifatku ba'du. Jadi maksudnya cara makan itu menjadi sifat makannya beliau radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya apa yang dinasihati Rasulullah SAW dia jadikan sebagai kebiasaan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, wa hadza, dan ini lafzu artinya lafaz Al-Bukhari. Jadi ini lafaznya Bukhari, lafaznya Muslim agak berbeda sedikit tapi maknanya sama. Sekarang kita masuk di makna al-hadis. Apa makna al-hadis? Tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung bacakan saja intinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah ba'da an mata zawjuha Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, setelah suaminya meninggal, suaminya dari Ummu Salamah meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Wa kana Umar bin Abi Salamah, jadi dia punya anaknya Ummu Salamah ini namanya Umar bin Abi Salamah karena masih bapaknya, dia masih anaknya dari Abu Salamah. Wa kana Umar bin Abi Salamah ya'ishu ma'a ummihi fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salamah ini ikut tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ini tinggal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumin minal ayyam, suatu hari jalasal gulam Umar ya'kulu ma'an nabi. Jadi Umar yang masih kecil ini, maksudnya jalasa Umar, dia duduk makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia duduk makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu makanan, suatu makanan. Fakanat yaduhu la tathbutu fi makanin wahidin. Tangannya itu nakal. Dia makan comot di satu piring, sofha satu yang isinya 4 orang. Habis itu dia pindah lagi ke makanan yang lain, ke piring yang lain, ke piring yang lain, dan seterusnya seperti itu. Minat ta'am fa'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka karena melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkannya suatu adab dalam makan. Ba'd adabil akli, sebagian adab makan. Jadi fa'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, mengajarkannya ba'd adabil akli, sebagian dari adab-adab makan. Dan ia adalah yang pertama an yaqula, hendaknya ia mengatakan atau membaca idza bada al-akli, ketika makan, ketika mulai makan, idza bada'a mulai, al-akla, ketika dia mulai makan, dia membaca bismillah. Jadi hendaknya kalau kita makan bacanya bismillah. An ya'kula biyadihil yumna. An ya'kula artinya makan. Hendaknya ia makan biyadihil yumna, biyadi dengan tangannya yang al-yumna, yang kanan. Jadi kalau makan itu pakai tangan kanan, meskipun kita kidal diusahakan makan pakai tangan kanan. Seperti itu. Ini bagian dari sunnah. Yang ketiga, an ya'kula mimma huwa qaribun minhu. Hendaknya kita makan itu makan dengan apa yang dekat dengan kita. Fala yamuddu yadahu ila at-ta'amil ladzi yalil akharin. Jadi kita makan dengan apa yang dekat dengan kita, jangan yang jauh-jauh, yang sembarang di piringnya orang kita pergi makan di sebelah. Kalau sekarang kan piring masing-masing. Kalau dulu zaman dulu itu piringnya satu nampan satu orang. Jadi jangan mengambil makanan yang
di sini makanannya sama, sebelah juga sama, tapi kita makan di sini, makan juga di sebelah, seperti itu. Jadi makan dengan apa yang dekat dengan kita, itu sunnahnya. Wa qad amila Umar bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Rasul Umar bin Abi Salamah ini mengamalkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi kebiasaan bagi beliau radhiyallahu anhu untuk dalam makan, seperti itu. Sekarang kita apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ma yustafadu minal hadis. Ma artinya apa? Yustafadu artinya yang bisa diambil. Ma yustafadu, apa yang bisa diambil minal hadis, dari hadis ini. Yang pertama, at-tasmiyah fi awalil akl. At-tasmiyah adalah mengucapkan bismillah, ucapan bismillah. At-tasmiyah fi awalil akl. Fi artinya di, awalil akl, awal makan. Al-akl artinya makan. Al-aklu yang kedua, al-aklu bil yadil yumna. Al-aklu artinya makan, bil yadi dengan tangan, al-yumna yang kanan. Kemudian yang ketiga, an ya'kulal insanu minat ta'amil ladzi yalihi wa la yamudda yadahu ila ta'amil ladzi yalil akharin. Hendaknya an ya'kula, seseorang itu makan, al-insan seseorang itu makan minat ta'ami, dari makanan, alladzi yang yalihi, yang dekat darinya, wala yamudda yadahu, dan janganlah ia memanjangkan tangannya, maksudnya pindah ke ila ta'amil ladzi yalil akharin, ke makanan yang dekat dengan orang lain. Jadi makan yang di depannya saja, yang dekatnya saja. Yang keempat adalah idza kana at-ta'am anwa'un mukhtalifah. Kalau makanan itu berbeda, misal di piringnya kita, di sofhanya kita, nampannya kita itu yang kita makan 4 orang, isinya ikan. Sementara di nampannya orang lain ada ayam. Maka ini masih boleh. Fayajuzu an ya'kulal insanu minat ta'ami ladzi la yalihi. Begitu kira-kira maksudnya. Jadi bisa kita pindah makan ke tempat yang misal saya mau makan ayam, saya tidak suka makan ikan, pindah ke tempat makan sana. Tapi dengan memperhatikan adab-adab yang lain, minta izin dan sebagainya. Jangan langsung ambil-ambil makanannya orang tanpa permisi dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir hadis. Insyaallah kita belajar dengan baik lagi. Untuk lebih sempurnanya kita coba untuk membaca lagi hadis tersebut. Sammillaha wa kul biyaminik. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. Jadi tolong usahakan hadis ini dihafal, kalau perlu dengan arti per kalimatnya. Contoh saya bacakan. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, qal, ia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu ketika aku masih kecil dalam pengawasan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa, dulu tanganku tidak bisa diam dalam satu nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil,
Samillaha, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, dan hendaklah kamu makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan dari apa yang dekat denganmu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka setelah itu menjadi sifat dari makanku atau cara makanku. Rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafzul Bukhari. Baik. Bisa dibuat seperti itu, yang bisa setoran hadisnya seperti itu, maka nilainya akan saya berikan yang paling tinggi. Yang tidak, yang cuman bisa setoran hadisnya, kemudian dia setorkan hadisnya semua baru artinya semua, maka nilainya nilai tersendiri. Baik. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita bisa lebih dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mempelajari hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan langsung dari bahasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.